Ya, selamat pagi teman-teman. Hari ini kami akan membawakan presentasi tentang teori individualisme Alfred Adler. Kelompok ini terdiri dari Ajeng Iis Wulandari dan Septian Grisma Pertama. Nah, Alfred Adler lahir pada tanggal 7 Februari 1870. Adler menempuh pendidikan di University of Vienna dan menerima gelar doktor pada tahun 1855. Ia memulai karirnya sebagai seorang oftalmologis, namun beralih ke praktik umum biasa dan membuka jaksa praktek di daerah kelas bawah di Wina. Setelah itu, Adler beralih lagi dari psikiatri. Setelah itu, Adler beralih lagi ke psikiatri. Dan pada tahun 1970, Adler bergabung dengan grup diskusi Freud. Adler merupakan seorang psikolog yang mencetuskan teori individualisme. Nah, apa itu teori individualisme? Teori individualisme merupakan gagasan yang memfokuskan diri pada keunikan pribadi atau sifat khas yang dimiliki oleh seseorang individu. Menurut Adler, kepribadian individu ini dibentuk oleh keunikan dan interaksi yang khas, bukan oleh usaha seseorang dalam memenuhi kebutuhan biologisnya. Dalam teori yang dikemukakan oleh Freud, seks merupakan hal utama dalam teori kepribadian. Hal ini bertolak belakang dengan pendapat Adler. Menurut Adler, kesadaran merupakan pusat kepribadian. Hal ini berbeda dengan pendapat Freud yang mengutamakan ketidaksadaran. Selanjutnya, yaitu asumsi Adler terkait manusia. Adler memiliki kesimpulan bahwa manusia adalah makhluk sosial psikologis dan non-deterministik. Kedua hal ini memiliki arti bahwa manusia adalah makhluk sosial yang memiliki tujuan individual. Adler juga berpendapat bahwa manusia membentuk kepribadian mereka sendiri dan bukan berdasarkan pengaruh pengalaman masa kanak-kanak. Seperti yang dikatakan tadi, Adler juga berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial. Adler berpendapat bahwa manusia membentuk kepribadiannya berdasarkan caranya menangani permasalahan dan hal-hal yang terjadi dalam masa hidupnya. Sehingga kepribadian manusia menurut Adler hanya dipengaruhi keturunan dan lingkungan sekitar saja. Selanjutnya, keterkaitan antara inferiority dan superiority kompleks dengan kepribadian. Inferiority kompleks merupakan suatu kondisi di mana seseorang tidak dapat mengimbangi rasa rendah diri yang wajar. Dan superiority kompleks merupakan suatu kondisi di mana seseorang terlalu berlebihan mengatur rasa rendah dirinya yang menyebabkan dia terlalu percaya diri. Nah, inferiority kompleks ini adalah orang yang mengalami untuk inferiority kompleks, orang yang mengalami inferiority kompleks akan menganggap diri mereka rendah dan merasa tidak berdaya, bahkan merasa tidak mampu demi mengatasi tuntutan kehidupannya. Mereka juga akan memiliki rasa kurang percaya diri yang menyebabkan dia kesulitan untuk berkembang dengan baik. Nah, faktor yang dapat mempengaruhi inferiority kompleks ini ialah organic inferiority, berupa kecacatan di tubuh atau lemahnya anggota tubuh. True spoiling terjadi karena anak selalu mendapat hal yang diinginkannya, sehingga anak tidak terbiasa menunggu. Ketika si anak akan mengalami inferiority kompleks saat disuruh menunggu sesuatu. Dan true neglect terjadi saat anak diabaikan dan tidak mendapat kasih sayang yang cukup. Selanjutnya, yakni superiority kompleks. Subjek yang mengalami superiority kompleks biasanya sering membual, sombong, egois, dan menjelek-jelekan orang lain. Salah satu contoh superiority kompleks ini ialah istilah protes maskulin. Misal, pendapat anak laki-laki cenderung lebih bisa diandalkan dibandingkan anak perempuan. Anak laki-laki sering dianggap superior dibandingkan anak perempuan yang cenderung dianggap inferior. Protes maskulin ini terjadi ketika anak laki-laki memberontak demi melakukan keinginannya, dan hal ini dianggap wajar. Sedangkan, apabila anak perempuan bersikap demikian, maka dianggap tidak normal dan disuruh untuk membenahi sikap tersebut. Iya, sekian terima kasih. Dari saya selanjutnya dilanjutkan oleh Ajeng. Silakan Ajeng. Baik, berikutnya adalah gaya hidup dan tipe kepribadian menurut pendapat Adler. Adler mengemukakan bahwa gaya hidup merupakan latar belakang atau suatu hal yang dapat digunakan untuk menemukan ciri khas seseorang. Gaya hidup setiap orang berbeda-beda, namun tujuan setiap orang sama, yakni superioritas. Dalam mencapai superioritas ini, masing-masing orang memiliki caranya sendiri. Ada beberapa yang senang berpikir, dan ada pula yang senang membangun kekuatan yang dimilikinya. Gaya hidup seseorang telah terbentuk mulai dari usia 3-5 tahun. Gaya hidup ini digunakan oleh anak dalam menghadapi sesuatu selama proses pertumbuhannya.
Gaya hidup seseorang yang telah terbentuk ini cenderung bersifat permanen dan tidak akan berubah. Namun, seseorang dapat mengubah dirinya dengan memperlihatkan gaya hidupnya, akan tetapi gaya hidupnya itu sendiri tidak berubah. Adler berpendapat bahwa gaya hidup seseorang didorong oleh adanya rasa inferioritas yang menyebabkan seseorang merasa bahwa adanya ketidaksempurnaan dalam dirinya. Hal ini dapat dilihat dari sifat Napoleon yang senang menaklukkan demi menutupi fakta ukuran tubuhnya yang kecil. Lalu Hitler yang ingin menguasai dunia demi menutupi impotensi seksualnya. Akan tetapi, teori ini masih belum memuaskan Adler sendiri karena dianggap sederhana dan terlalu kaku. Selanjutnya, urutan kelahiran dan tipe kepribadian menurut Adler. Adler membagi menjadi 4 bagian, yaitu anak sulung, anak tengah atau anak kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, lalu anak bungsu, dan terakhir anak tunggal. Urutan kelahiran dikatakan dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi karakteristik dari seseorang. Adler berpendapat bahwa anak-anak yang berasal dari keluarga yang sama dan terbentuk di lingkungan yang sama akan memiliki situasi psikologis yang berbeda. Hal ini karena urutan kelahiran yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Anak yang terlahir sebagai anak sulung akan memiliki tipe kepribadian yang cenderung ambisius, rapi, kaku, teliti, disiplin, sensitif, tidak sabar, hati-hati, cemas, proaktif, sangat peduli dengan manajemen waktu, dan bisa diandalkan secara alami. Ia punya kepribadian seorang pemimpin. Berikutnya anak tengah mempunyai tipe kepribadian yang paling mudah bersosialisasi, lebih bisa berkompromi, mandiri, mau mendengarkan, dan easygoing. Sifatnya lebih menyenangkan dan kerap menjadi penengah saat muncul konflik. Anak tengah cenderung lebih diplomatis dan menjadi penengah di antara adik maupun kakak-kakaknya. Berikutnya tipe kepribadian yang dimiliki oleh anak bungsu biasanya lebih gampang bergaul, ramah, ceria, dan pintar menarik perhatian. Bila orang tua terlalu memanjakan si bungsu, ia bisa menjadi pribadi yang kurang berusaha, kurang daya juang, sehingga akan sulit untuk menyelesaikan masalahnya sendiri saat dewasa. Ia juga akan menjadi egois dan manipulatif. Yang terakhir adalah anak tunggal. Perhatian akan selalu ada. Selamanya ia akan tetap menjadi pusat perhatian dan tumpuan harapan kedua orang tuanya. Karena itu, anak tunggal umumnya lebih dewasa ketimbang teman-teman seusianya, lebih percaya diri, perfeksionis, dan cenderung ingin menjadi pemimpin. Baik, itu tadi seputar teori Alfred Adler. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan ada materi yang kurang. Selamat pagi.